Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astagfiru qaili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajatan wa qala bis-salati was-salam wa yuridillahu khairan yufaqihu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca hari ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat dan kita doakan orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang bersantai dan siapapun yang telah berjasa dalam kehidupan kita yang telah berjasa dalam kehidupan kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Amin. Amin. Allah terima segala kebaikan dan amal soleh kita dan insyaallah dimasukkan dalam surga. Amin. Dengan kata yang juga kita niatkan, kalau ada di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit batin, mudah-mudahan diangkat dan diangkat oleh mereka dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat hati-hati di surah kita doakan dan kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tak kecuali dari negeri kita yaitu Indonesia yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, meluaskan dan memberkati rezeki yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di akhirat kepada kita yang ala hadirinya wala kulliyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Kita tetap masih membahas kitab hadis Bulughul Maram. Sekarang kita mulai dari bab tarhib min masawi'il akhlak, yaitu bab tentang ancaman ya, terhadap perilaku-perilaku atau akhlak yang buruk. Nah, pertanyaannya adalah apa itu akhlak? Nah, ini sudah pernah kita bahas. Nah, akhlak itu ada dua macam. Ada namanya al-akhlak al-karimah, ada al-akhlak as-sayyi'ah. Al-akhlak al-karimah yaitu yang disebut dengan istilah husnul khuluq. Kalau al-akhlak as-sayyi'ah yang sering kita dengar dengan istilah su'ul khuluq. Kata akhlak ya, itu 100% dari bahasa Arab ya. Kata akhlak jamak dari kata khuluq. Kata khuluq sendiri itu dia adalah ternyata dalam bahasa Arab dia ini isim masdar. Isim masdar dari kata khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan. Fa huwa khaliqun wa la makhluqun. Kalau dalam bahasa Arab wazannya fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'lun wa la maf'ul.
syafur, maf'alun lima. Banyak yang saya sampaikan sampai fa wadaka makhlukun saja. Kata akhlak itu jamak dari kata khuluq. Khuluq sendiri isim masdar dari kata khalaq. Ternyata kata akhlak jamak daripada khuluq dengan kata al-khaliq dan al-makhluk itu sama akar katanya, yaitu asal kata khalaq. Makanya itu pemahaman tentang kata akhlak itu tidak lepas dari pengertian kata al-khaliq dan pengertian kata al-makhluk. Al-khaliq itu siapa? Al-khaliq itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Sekarang Allah yang Maha Esa ini Tuhan yang Tuhan yang Maha Esa ini mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan tahu ya, namanya budaya itu ciptaan manusia. Budaya itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Kalau budayanya maling ya juga bohong, ya kan? Kalau budayanya koruptor ya ngambil milik orang lain, ya kan? Kalau budayanya penipu ya bohong juga. Ya, kalau ketuhanan yang berkebudayaan gimana cerita? Sudahlah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada siapapun ya yang mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita yakin pasti Allah bersama kita. Nah, kata al-khaliq itu Allah. Nah, al-khaliq itu dalam Islam itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata makhluk dalam definisi ilmu tauhid ya, makhluk itu masih Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Karena apa? Karena selain Allah apapun bentuknya itu adalah ciptaan Sang Khaliq, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun termasuk kita yang bernama manusia. Nah, makanya itu kata akhlak jamak plural dari kata khuluq itu pasti punya ikatan yang sangat kuat dengan pemahaman atau pengertian kata al-khaliq dan kata al-makhluk. Ya. Makanya itu pertanyaannya adalah dari mana permulanya akhlak? Ya, permulanya akhlak ya itu berdasarkan hadis Nabi ala nafil jasad mudghah idza salahat jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kulluhu ala wa qalb. Dalam setiap diri manusia itu ada gumpalan darah. Gumpalan itu apabila positif maka positiflah tubuh itu dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu. Tapi jika rusak, sakit, negatif, maka rusak juga tubuh itu, bahkan segala yang berhubungan dengan tubuh itu pun akan rusak dan akan sakit. Nah, apa itu yang menentukan tubuh itu sakit atau sehat, rusak ataupun tidak rusak? Al-qalbu itu yang disebut dengan hati. Kalau kita yang belajar ilmu kejiwaan sering dikenal dengan istilah budi luhur. Budi luhur. Maka segala sesuatu dalam diri manusia itu bermula dari hati. Kemudian setelah hati naik ke pikiran. Setelah pikiran kemudian ungkapan. Setelah ucapan atau ungkapan biasa berlanjut kepada tindakan atau perbuatan. Nah, kalau perbuatan itu dibiarkan berlanjut menjadi apa yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan itu dibiarkan lama-lama akhirnya mengeras adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk. Dalam hal ini makhluk itu adalah manusia. Nah, jika apa yang ada di hatinya, pikirannya,
apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang menjadi kebiasaan, karakter dan sikapnya itu sesuai dengan kehendak Sang Khalik, tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan akhlak karimah, akhlak mulia. Tapi jika bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Sang Khalik, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Sang Khalik, yaitu peraturan Allah yang dikenal dengan istilah syariat, apa yang ada di hatinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Hatinya kotor dengan hasud, dengan dengki, dengan tamak, dengan rakus, dengan selalu suudzon, buruk sangka, dengan kesombongan dan sebagainya, penyakit-penyakit hati, dengan prolik, ya. Jika tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, apa yang ada di hatinya, apalagi apa yang ada di pikirannya, apalagi yang menjadi pernyataan, tindakan, kebiasaan, karakter dan sikapnya, nah inilah yang disebut dengan su'ul khuluq atau al-akhlaq as-sayyah, akhlak yang jelek. Ya, jadi apakah ya yang akan menjadi sikap setiap manusia, apakah yang akan menjadi karakter, kebiasaan, tindakan, apa yang diucapkan dan apa yang dipikiran manusia, itu semua bermuara dari apa yang ada di hati manusia. Makanya itu jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya hati. Kalau hati kita bersih, hati kita tidak dikotori dengan penyakit-penyakitnya, insya Allah cahaya ilahi, nur dari Allah akan masuk ke hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera. Artinya kalau hati kita bersih dari penyakit-penyakitnya, insya Allah kita akan selalu mendapatkan lentera, akan mendapatkan nur, akan mendapatkan lampu penerang dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita sudah kotor dengan hasud dengki, kotor dengan kebencian, kotor dengan selalu suudzon, kotor dengan kesombongan, kotor dengan selalu merasa paling benar, merasa paling pintar, kotor dengan segala merasa paling kaya sendiri, merasa paling berkuasa, orang yang dianggap apa-apa yang dia. Ya Allah, bagaimana kita akan mendapatkan nur dalam kehidupan kita, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah dalam menjalani kehidupan kita. Maka doa kita dalam sholat tadi kita baca 3 kali ya, sholat tadi, ihdinas shiratal mustaqim. Itu harus bermula dari hati kita. Maka membaca ihdinas shiratal mustaqim itu jangan cuma sekedar dibaca ihdinas shiratal mustaqim sementara hatinya masih kotor, harus netral. Ya, kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak tertentu. Babnya pun namanya bab tarhib min masabil akhlak, bab yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman terhadap akhlak-akhlak yang buruk dalam kehidupan manusia. Nah, satu hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, di sini akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, ya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul qadar. Iyyakum, kata Rasulullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau bersabda Rasulullah SAW, iyyakum, hindarilah oleh engkau
Jauhilah oleh engkau hai umatku, kata Rasulullah, al-hasanah, sifat hasud dengki. Kenapa? Fa'innal hasada, sifat hasud, sifat dengki itu, kata Rasulullah, yakul hasanah, akan menghabiskan dan meluluh lantakkan segala pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Baik pahala sholat kita, baik pahala puasa kita, baik boleh jadi pahala sedekah infak dan zakat kita, boleh jadi mungkin pahala haji kita, boleh jadi pahala umroh kita, boleh jadi pahala kedermawanan kita, dan pahala apapun kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan habis luluh lantak, ya, kata Rasulullah, dengan apa? Dengan sifat hasud dan dengki yang ada pada diri seseorang. Seperti apa, kata Rasulullah? Ya, sifat hasud dan dengki ini akan menghabiskan pahala-pahala segala bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan. Kamu tak turun habisnya itu bagaikan api membakar kayu bakar. Saking cepatnya itu. Ya. Jangankan kayu bakar, gedung yang kokoh, kuat, mungkin dengan besi baja HB pun kalau dibakar oleh api pun akan luluh lantak, apalagi hanya sekedar kayu bakar, ludes sebentar selesai. Jadi artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun dalam kehidupan kita, laksana nila seperti perusak susu sebelah. Kenapa? Karena sifat hasud dan dengki yang ada pada diri. Inilah salah satu penyebab yang sangat dominan yang membuat manusia nanti ketika di hadapan Allah dia akan menjadi seorang yang disebut dengan muflis, atau yang dikenal dengan istilah bangkrut menurut Rasul, bukan bangkrut menurut hitungan manusia. Di mana? Di akhirat nanti. Kalau di dunia ini selama Allah masih memberikan umur, selama kita masih umur panjang, insya Allah rezeki itu masih ada. Kalau rezeki itu sudah habis ya sudah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, jatah habis sudah. Kalau udah meninggal itu udah jatah habis sudah. Hanya subhanallah, Allah merahasiakan jatah rezeki ini, Pak. Dirahasiakan oleh Allah, nggak dikasih tahu oleh Allah. Profesor Dr. B.J. Habibie aja yang katanya IQ-nya di atas 200. Ya. Udah habis tahun ya, jatah rezekinya sudah habis sudah selesai. Harimau mati meninggalkan orang, manusia mati meninggalkan orang. Makanya itu dalam hadis-hadis lain, ya, bagaimana kita supaya kalaupun sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun kita meninggalkan dunia ini, kalau boleh dan kita berharap justru masih terus mengalir, justru terus mengalir kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai habis justru karena satu sifat yang disebut hasud dan dengki. Kalau bisa mengalir terus, saya yakin dan percaya tidak sedikit dari yang ikut serta menyumbangkan sebagian hartanya, menyumbangkan tenaganya, pikirannya, waktunya, apalagi bahkan mungkin hartanya juga disumbangkan, pikirannya juga disumbangkan, tenaganya juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Baitul Rahman ini. Saya yakin betul ya, banyak yang meninggal. Coba banyak yang meninggal. Coba ya, satu persatu. Tapi insya Allah kalau
sumbangan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya itu ketika pembangunan masjid ini betul-betul lillahi ta'ala, motivasinya semata hanya mendapatkan ridho Allah. Insya Allah sampai kapanpun pahalanya tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah putus. Bahkan semakin banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikan, semakin banyak orang memanfaatkan masjid ini untuk ibadah dan kebaikan, semakin banyak juga pahala yang akan mengalir kepada siapapun orang yang pernah menyumbangkan sebagai hartanya. Dengan syarat orang tadi betul-betul ketika itu dia beriman dan dia mati masih dalam keadaan beriman dan dia lakukan itu semua adalah lillahi ta'ala. Soal dapat apresiasi, soal dapat penghargaan dari manusia, itu bukan tujuan. Ya, itu bukan tujuan. Nah, yuk kita lihat apa sih hasud itu, gitu loh. Al-hasad ya, adalah berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang dan lenyap, lalu berpindah kepadanya. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang, orang lain, kepada tetangganya, kepada temannya, dia berharap supaya nikmat itu hilang. Nikmat itu kalau boleh bukan cuma sekedar hilang, kalau bisa berpindah kepadanya. Berpindah kepadanya. Hal ini merupakan sikap tercela. Adapun berharap nikmat untuk dirinya sendiri tanpa berharap hilang dari orang lain, maka ini dinamakan cemburu. Jika hal ini terjadi pada perkara dunia, maka hukumnya mubah. Kalau soal cemburu tadi, itu kalau boleh jangan dijadikan sifat cemburu lah, motivasi bisa. Dia aja bisa, masa saya nggak bisa. Nah, itu boleh. Tapi jangan berharap kenikmatan yang sudah ada pada tetangga kita, pada teman kita itu hilang dan kalau bisa berpindah kepada dia. Apapun caranya, gua harus dapatnya dia. Itu nggak boleh. Apapun caranya, gua harus dapetin apa yang ada pada dia itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau seandainya dia saja bisa, masa saya nggak bisa? Ya itu mubah. Kalau bisa sebagai motivasi, dia bisa masa saya nggak bisa, sama-sama makan nasi, bahkan banyakkan saya makannya daripada dia. Itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu melihat tetangga kita senang, mendapat satu anugerah, mendapat satu nikmat dari Allah, kemudian kita ingin ya, nikmat itu hilang dari kita. Bahkan kalau bisa berpindah ke tangannya. Mau bilang, maka dengan cara apapun diusahakan. Maaf, kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara-cara menzalimi orang itu, kadang-kadang dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu nggak kemana rezeki itu. Karena ketika kita umur 120 hari di rahim ibu kita, sebelum kita lahir ke permukaan bumi ini, rezeki itu sudah ditakdir, sudah diberikan oleh Allah, sudah diberikan jatah masing-masing, hanya dirahasiakan. Supaya apa? Ya, supaya kita ini kreatif gitu loh. Bahaya kalau rezeki itu dikasih tahu oleh Allah. Ya, maaf, jangankan orang sudah tahu dia akan kaya. Orang sudah tahu dia akan kaya. Ya. Anak orang kaya aja kadang-kadang cenderung malas. Ah, bapak gue banyak duitnya. Ah, bapak gue sayang sama gue, ya pak ya. Ya Allah, itu harta yang sudah mungkin balik bapaknya ngumpulin diudus semua dia Pak, dalam waktu yang gak lama. Anak orang kaya aja kadang-kadang cenderung, karena dia tahu bapaknya kaya, dia tahu orang tuanya kaya, cenderung untuk malas, gak ikhtiar maksimal.
Maka walaupun rezeki itu sudah ditakdir oleh Allah, ini namanya takdir. Ini namanya takdir dalam bentuk iman. Tapi dirahasiakan supaya masih kita fastabiqul khairat, bukan hasud dengki, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan amal yang bermanfaat. Jangan ada hasud dan dengki. Kenapa? Karena Allah kasih modal sama kita untuk menjemput rezeki itu. Dikasih modal oleh Allah 2 tangan, dikasih oleh Allah modal 2 mata, dikasih oleh Allah modal 2 telinga, dikasih oleh Allah modal mulut, dikasih oleh Allah modal hati, perasaan untuk mampu merasa, dikasih oleh Allah modal kaki. Alhamdulillah kita lahir sempurna. Dikasih oleh Allah modal otak. Ya Allah, itu otak berapa GB Pak ya? Unlimited. Unlimited. Unlimited itu. Apa aja masuk cepet lagi. Pak Haji Sumedi, kalau saya tanya Pak Haji, gimana itu Monas? Langsung terbayang itu di otaknya. Iya. Langsung saya robah. Gimana? Masjidil Haram. Karena dia sudah pernah haji, sudah pernah umrah. Belum lama ini ya Pak Haji ya. Langsung terbayang itu ramainya Masjidil Haram itu ketika normal. Betul nggak Pak Haji? Cepat itu. Padahal antara Monas dengan Masjidil Haram jaraknya berapa puluh ribu kilo itu, 10.000 kilo lebih itu. Tapi karena unlimited ini muatan otak kita cepat itu, nggak hang itu. Masuk rumah sakit. Apa Pak? Masuk rumah sakit. Oke, dikasih oleh Allah modal otak yang unlimited, memori yang bisa masuk ke dalamnya Pak. Dikasih oleh Allah kaki, dikasih oleh Allah tangan, dikasih oleh Allah telinga. Ya Allah, itu orang kafir Lionel Messi aja Pak, dia mengaktifkan, mensinergikan kekuatan otaknya, kelihayan otaknya dan perasaan hatinya disinergikan dengan kekuatan kakinya, kelihayan kakinya gocek bola. Wah, rezekinya banyak banget itu Pak. 1 kali musim aja tuh berapa dia dapat duit itu. Jelas Pak. Jadi soal rezeki itu Allah nggak lihat. Itu orang mau beriman mau enggak, Allah tuh Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang penting oleh orang itu dilakukan sunatullah, dia optimalkan, dia maksimalkan modal yang Allah anugerahkan dan Allah amanahkan kepadanya. Ya Pak ya. Itu modal. Yang penting jangan ada hasud di antara hati kita, jangan ada dengki di hati kita. Sebab kalau sudah hasud dan dengki itu nggak kreatif sudah. Kalau sudah hasud dan dengki nggak kreatif. Bahkan hasud dan dengki itu akhirnya mengakibatkan hal yang negatif bukan hanya untuk dirinya. Orang yang didengkinya pun kadang-kadang akhirnya terzolimi dan dizolimi oleh perbuatannya. Dan tak kreatif. Ya sudahlah, makanya yang happy itu Pak, melihat tetangga sukses, alhamdulillah. Melihat teman sukses, aku ikut bahagia dengan kesuksesan dan keberhasilannya. Tetap tidak ada hasud dan dengki, ikut bahagia atas kesenangan, kesuksesan dan kebahagiaan tetangganya dan temannya. Subhanallah. Kenapa? Karena orang yang hasud itu astagfirullahaladzim, gak kreatif. Yang dibikin itu aja, pusing lihat orang senang ya. Lihat orang senang pusing ngapain? Ya Pak ya? Ya Allah. Dan yang anehnya Pak, senang kalau melihat orang susah. Nah ini kan sakit ini, orang gak sehat ini. Apa yang gak sehat? Mentalnya gak sehat, hatinya gak sehat. Dan mestinya kan dia melihat tetangganya senang, melihat tetangganya bahagia, melihat tetangganya sukses, dia juga ikut senang. Alhamdulillah ya Allah, saya punya teman sukses bisnisnya.
Alhamdulillah ya Allah, saya punya teman itu anaknya sudah sarjana, dikerja, diterima di tempat kerja yang lumayan lagi ya Allah. Senang mestinya. Nah ini kagak. Ngelihat tetangganya temennya senang, dia susah, nggak bisa tidur. Tapi ngelihat tetangganya susah, wah senang loh, mampus lo makan lo kan kejadian. Lah ini kan orang apa Pak? Orang sakit kan semestinya ngelihat tetangganya susah, itu prihatin. Kalau bisa apa yang saya bisa bantu? Kan gitu tuh. Ini kan yang orang normal begitu kan Pak? Orang yang sehat jiwanya kan begitu tuh. Orang yang sehat mentalnya kan yang kayak gitu tuh. Jadi kalau melihat tetangganya senang, dia ikut senang. Ya Allah, mudah-mudahan banyak tetangga yang begitu. Ketika melihat tetangganya susah, dia ikut prihatin. Kalau bisa ya Allah, dia doain tuh tetangganya tuh. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, dan tetangga saya itu ya Allah, terus ya Allah, tolong ya Allah. Mungkin doanya belum Kau ijabah. Aku sekarang mendoakan dia ya Allah, tolong ijabah ya Allah, supaya dia diberikan jalan keluar ya Allah. Enak itu hidup kayak gitu. Punya tetangga kayak gitu enak gak Pak? Nyaman, enak tenang gitu loh kayak gitu punya teman ya. Pak Ibu ya. Ini punya tetangga ngelihat kita senang, kita senang mati. Ngelihat kita susah, wah bahagia. Astagfirullahaladzim. Makanya gak salah Rasulullah bilang, sifat dengki, sifat hasud, sifat iri itu yang gak suka melihat orang senang, yang gak senang melihat orang bahagia. Bahkan kalau bisa dia ingin kesenangan orang itu hilang dan berpindah kepada dia, astagfirullahaladzim. Ini orang sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit mentalnya. Ya Allah, makanya orang-orang model itu gak kreatif, gak kreatif, gak produktif. Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang produktif. Saya kasih contoh yang paling gampang, dan di sini sudah pernah saya bahas. Di pendidikan kita ada mengenal istilahnya pendidikan vokasi, vocation education, education of vocation, ya kan? Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan keterampilan. Kalau di sekolah menengah atas itu namanya SMK, dulu STM, SMEA, itu pendidikan vokasi. Kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya apa? Apa? Bukan dikit. Jurusan apa? TP. Teknik. Politeknik. Politeknik. Itu kan vokasi semua. Oh, Islam itu sudah mengajarkan ilmu vokasi, Pak. Ilmu vokasi sederhana sampai ilmu vokasi tingkat tinggi. Yang tingkat tinggi ya Pak, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu ilmu vokasi tuh. Sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya banyak umat Islam itu tinggal di tempat-tempat yang dipisahkan dari lautan yang begitu luas, yang begitu jauh dari tempat dia tinggal ke Mekah. Nah, dia nggak akan bisa itu ke Mekah kecuali ada alat-alat transportasi yang mengantarkan dia. Jadi ada satu kaidah dalam ilmu ushul fikih namanya al-amru bisyai'i amrun biwasail. Perintah terhadap sesuatu itu otomatis sebetulnya perintah terhadap apapun sarana yang membuat apa yang diperintahkan itu terlaksana juga itu sebetulnya diperintahkan. Maka ada lagi kaidah bunyinya ma'alatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali ada sarana itu. Maka mewujudkan sarana agar kewajiban, suatu kewajiban terlaksana dengan adanya sarana tersebut, maka mewujudkan sarana tersebut juga hukumnya wajib. Jadi sebetulnya umat Islam itu wajib mempunyai ilmu vokasi.
Tekniknya teknik kelas tinggi, membuat pesawat. Tekniknya membuat kapal laut. Tekniknya membuat kereta ya Pak. Alhamdulillah di sini pakar-pakar kereta banyak. Itu kan ilmu vokasi itu. Melahirkan orang kayak Haji Sumedi itu nggak gampang itu. Ya Pak ya. Masih dipanggil kan kadang-kadang Pak ya? Masih nggak? Iya masih aktif. Emang gampang tuh melahirin model ilmu vokasi keterampilan kayak beliau itu. Pengalaman itu puluhan tahun itu. Gak bisa makan sekolah cuma 2-3 tahun itu. Makan sekolah 3 tahun. Nah ilmu vokasi itu Islam itu wow. Nah, yang menengah misalnya aqimus sholat. Aqimus sholat itu ilmu vokasi apa? Ketika kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk sholat, otomatis kita disuruh oleh Allah mewujudkan apa sarana yang membuat sholat kita jadi sah. Apa? Tutup aurat. Tutup aurat dengan apa? Dengan kain, koko, sarung, celana, macam-macam. Apalagi pernik-perniknya, sorban, sejadah, peci. Lihat kita ke Mekah, sorban made in China. Ya Allah, sampai tas made in China. Ya Allah, kita sibuk. Nih, ya. Ya Allah, kita sibuk untuk ngurusin yang kagak-kagak. Ini sekarang coba lihat ya. Yang namanya Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah final. Gak perlu diobok-obok lagi. Gak perlu dikembalikan lagi kepada 1 Juni. Gak perlu dikembalikan lagi kepada yang 22 Juni yang disebut Piagam Jakarta. Final, umat Islam ngalah, oke. Sepakatilah Pancasila yang 18 Agustus 1945. Ini diomong-omong lagi, habis tenaga, habis waktu, bahkan ukhuwah di antara kita akhirnya hancur, bahkan bisa terjadi kehancuran di negeri kita ini. Habis kita ngurusinnya kagak-kagak, dan sudah finalnya sudah jangan diomong-omong lagi. Betul nggak Pak? Kan udah final ya, udah sepakat udah, Undang-Undang Dasar 45 kan? Ini dia ngomong lagi. Biar ada duitnya kan? Apa? Biar ada duitnya. Ya Allah, hancur persatuan, hancur negeri ini. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya siapa yang menikmati kekayaan kita yang berlimpah ini? Coba lihat. Siapa? Nggak sadar-sadar. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam ini. Kalau dibilang ini masjid, jangan ngomongin politik gitu. Ini masjid, majlis taklim. Ya kapan umat ini ngerti? Kan gitu lah Pak. Betul Pak? Ya Allah, hal yang udah final, udah beres, masih aja diapain Pak? Kok jadi ngomong sini? Apa? Enggak, bukan ke bawah. Memang akan ada hubungannya juga toh. Jadi hilangkan sifat hasud, sifat dengki. Karena sifat hasud dan sifat dengki ini membuat kita akhirnya nggak produktif. Sifat hasud dan dengki ini akhirnya membuat kita akhirnya apa? Ya Allah, mundur. Kapan kita akan maju? Kapan kita ini akan kreatif, akan inovatif, akan menjadi bangsa yang produktif? Berpuluh tahun kita menjadi bangsa yang konsumtif terus. Iya Pak ya? Ayo. Ini hari ini saya baca positif corona 2000 lebih. Tahu lah tuh gimana ceritanya. Sudahlah. Jadi kita hidup, kita produktif Pak. Kita jangan menjadi bangsa yang gampang adu domba, apalagi yang selalu mengutamakan sifat hasud, sifat dengki. Ya sudahlah, kalau ada tetangga sukses, alhamdulillah. Ada teman sukses, alhamdulillah. Ada sahabat kita, subhanallah, berhasil, alhamdulillah.
Enak, bahkan kita saling mendoakan, kita saling bersilaturahim, kita saling bersinergi. Hilangkan doa rasa sifat hasud dan dengki. Bukan hanya bikin susah di dunia sifat dengki itu, kita nggak produktif, yang kita urus orang dulu. Kita kapan mau maju? Mestinya orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Sama-sama punya otak, sama-sama punya dua tangan, sama-sama punya dua mata, sama-sama punya dua telinga, sama-sama punya mulut, sama-sama punya dua kaki, sama-sama makan nasi. Bahkan boleh jadi saya makan yang lebih banyak dari dia. Itu loh. Ya Pak ya? Sebab kalau kita hasut terus dengki mulu, artinya bukan cuma di dunia hidup kita akhirnya nggak produktif, Pak. Di akhirat pun akhirnya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan habis ludes semuanya. Pas ditimbang tahunnya dosanya lebih berat. Lah gua kan ada sholat yang rajin banget kok sholatnya. Kan gua udah puasa Ramadan. Udah umroh lagi bulan balik tiap tahun umroh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahnya. Ya Allah, lamanya kayak begini nih. 3 bulan sudah dari bulan Maret. Di dalam hadis ini terdapat ancaman terhadap sifat hasad dan kewajiban untuk memeranginya, bahwa keberadaan sifat hasad tersebut akan menghabiskan segala kebaikan dan membatalkan segala pahala yang dijanjikan terhadap orang-orang yang mengamalkannya, sebagaimana api dapat melahap kayu bakar hingga menjadi arak. Sifat hasad yang dilarang yaitu dikala seorang menyaksikan nikmat Allah yang berada pada saudaranya, maka dia menginginkan lenyapnya nikmat tersebut kalau boleh berpindah kepadanya. Sifat hasad ini telah disebutkan celahnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, sebagaimana Allah katakan, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Ya Allah. Ibnu Rajab berkata, sifat hasud ini berpusat pada tabiat manusia, yaitu tatkala manusia tidak senang jika ada seseorang yang melebihinya terhadap beberapa keutamaan yang dimilikinya manusia. Jadi naudzubillah, sampai ada sifat hasud ini pada diri kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dan dihindarkan oleh Allah dari sifat hasud ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Panjang sebetulnya, tapi udah mau habis. Ada pertanyaan? Ada. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dari dorongan keberkahan yang Allah senantiasa berikan kepada orang kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dan dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dan kita senantiasa mudah-mudahan diluaskan dan diberkahi oleh Allah rezeki yang